Bapak ini alumni dari UI. Kemudian melanjutkan sekolah teologi MDiv, MTH, dan dokternya dari Trinity Theological College Singapura. Dan juga dianugerahkan Tuhan kesempatan untuk melakukan research di Cambridge dan juga di Roma. Pelayanan dan pekerjaannya, senior Perkantas Jakarta, koordinator divisi alumni, ketua STT Trinity Parapat, melayani bersama komunitas Bonaparte Diaspora, tadi videonya sudah diputar di awal, dan juga melayani di MSIM, Mangapul Sagala International Ministry. Ini juga beberapa buku yang ditulis oleh beliau, Kemuliaan Yesus dan sebagainya. Ini buku-buku yang sudah ditulis. Dan kita sekarang akan memperkenalkan narasumber kedua, yaitu Bapak Pendeta Dr. Jamilin Sirait. Beliau sarjana muda dan sarjana teologi dari Fakultas Teologi yaitu HKBP, Pematang Siantar. Juga memperoleh gelar MTH dari STT Jakarta dan doktor dalam bidang agama-agama dari STT Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Hamburg, Jerman. Pelayanan yang dilakukan, pendeta HKBP pastinya, pendeta jemaat di HKBP Kebayoran Selatan, dosen di STT HKBP Matang Siantar, setelah menyelesaikan studi doktor, kemudian juga membantu bidang akademis di STT HKBP, kemudian menjadi ketua STT HKBP. Jadi narasumber kita ini asli ya, ketua STT HKBP di tahun 2003, 1999 sampai 2003, 2003 dan 2007. Kemudian menjadi anggota Majelis Pusat HKBP, tim studi LWF, menjadi ketua rapat pendeta, Wakil Ketua Persetia, anggota Konsilium DPRI, dan juga Konsil UM, Konsil LWF, dan juga mengajar dosen di STT Trinity. Jadi narasumber kita ini adalah mantan Ketua HKBP, sekaligus juga dosen di kampus kita. Dosen yang benar-benar di bidangnya ya, yaitu bidang ilmu agama-agama. Dan juga terpilih menjadi salah satu pimpinan HKBP, Kepala Departemen Koinonia. Kembali lagi menjadi dosen, Ketua Umum PGI, nomor 18, Ketua Umum Forum Komunikasi, dan juga Ketum FKKGSU periode 2013-2018. Aktivitas dan karyanya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat di screen, melayani melalui khotbah, menjadi narasumber dalam berbagai pertemuan di HKBP, aktif mengikuti seminar dan dialog antar umat beragama yang diselenggarakan oleh PGI, mulai tahun 1982 sampai 2002, menjadi editor buku. Kita lihat tadi buku-bukunya, juga menulis buku Terpanggil Memperbarui di Pematang Siantar, menerbitkan buku Merawat Kemejebukan, Melestarikan Kerukunan, Pengucapan Syukur ulang tahun ke-65. Demikian sedikit biodata dari kedua narasumber. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita dengarkan kedua narasumber yang benar-benar memahami bidangnya tersebut. Yang satu ketua STT Trinity, yang satu lagi ketua STT HKBP, mantan ketua STT HKBP. Demikian. Ya, puji Tuhan, pada saat yang tepat, Bapak Pendeta Dr. Jamilin Sirait sudah bersama dengan kita. Horas Amang? Horas. Ya. Mic-nya Pak masih mati. Amang Bapak hidupkan. Pendeta Dr. Jamilin. Kita bersyukur Amang datang persis pada waktu Amang mau masuk sebagai narasumber pertama, sebagaimana kesepakatan kita. Tapi Amang tarik nafas dululah yang segar. Apa udah langsung siap? Udah langsung tarik siap, nafas dari tadi. Oh, jadi bisa langsung diserahkan. Jadi gini, Amang. Sebagaimana persiapan kita, tujuan daripada webinar kita malam ini adalah memberi sumbangsih kepada STT-STT yang ada di Indonesia. Di mana Amang sebagai yang sangat senior dan mantan, ya pernah sebagai ketua STT HKBP 2 periode. STT HKBP saya kira sangat dikenal di Indonesia bahkan di Asia juga.
sangat Iya. dikenal kualitasnya. Jadi kita doakan, kita harapkan melalui diskusi setelah presentasi Amang, nanti saya, kemudian moderator akan Ada gambar memandu, akan masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Ada. Begitu Amang. Kalau Oke. Amang sudah siap, now the time is for you. Oh, aku sedang masuk ini mau webinar nih. Kenapa kecil? Kenapa ini kecil? Udah kedengaran Amang? kecil. Udah, silakan Amang. Udah kedengaran. Silakan Amang sekarang Tapi masuk. Gambar saya tidak kelihatan di laptop, itu aja masalahnya. Saya lihat. Apa saya bisa dilihat di laptop? Jelas, ganteng. Saya bisa dilihat. Mungkin karena laptop Amang menutupi makalah. Nggak apa-apa, langsung aja terus, kelihatan kok. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, MTH, dan juga semua sivitas akademika STT Trinity yang memberi kesempatan kepada saya untuk ambil bagian dalam webinar ini. Sebenarnya saya tidak memiliki banyak lagi buku mengenai STT HKBP karena sudah lama ditinggalkan. Tetapi saya coba menggali memori saya tentang apa yang saya alami di kampus STT HKBP. Jadi sebagian terbesar dari apa yang saya sajikan ini adalah bagian dari memori saya yang masih belum lepas. Bagaimana jadi bukan membaca buku tapi memori yang memang sudah tertanam jauh di hati sanubari, dan ini bisa saya sajikan untuk bisa menjadi bagian dari pergumulan kita di STT di Indonesia ini. Tentu kita sudah tahu tentang Quo-Vadis ini kayaknya terlalu kalau dilihat sekilas kan terlalu sarkasme, terlalu besar ya. Tapi sebenarnya Quo-Vadis itu artinya mau kemana ya? Ya. Mau kemana STT di Indonesia ini? Ya. Sama seperti Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, mau kemana kau Tuhan? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang di sini yang terlalu besar. Kita bertanya mau kemana STT di Indonesia ini ke depan. Maka saya membagikan pengalaman saya di Fakultas Teologi tahun 1970-an. Dan mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman ini saudara-saudara mahasiswa dan juga jemaat bisa memahami bagaimana perkembangan gereja periode demi periode, tahun demi tahun hingga sekarang ini. Saya tidak akan menjawab semua permasalahan di atas. Itu nggak mungkin. Ini mungkin nanti bagian dari Pak Sagala sebagian. Tetapi saya akan mencoba membagikan informasi, pengalaman, pemikiran, tantangan, analisis, dan program atau rencana ketika menjabat sebagai Ketua STT HKBP selama 2 periode, 99 dan 2003. Kalau kurang jelas saya kasih tahu ya Pak. Jelas Amang, sangat jelas. Silakan lanjut. Nah, kita tahu bahwa STT berada di Jalan Sangnawalu, nomor 6, dulu Jalan Asahan. Dan sebelum STT yang sekarang ini, ia menjadi Fakultas Teologi, Universitas Agapito Mensen. Kita tahu bahwa gereja kita ini kan sering bentrok. Dan kalau bentrok di gereja, ingat lagi dia bahwa dia Kristen. Berteriak-teriak, saling melempar segala macam. Dan akhirnya orang-orang lain pun akan tersandung. Ini terjadi di HKBP berkali-kali.
karena perebutan bendahara, mempertahankan pendeta dan sebagainya itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Amin. Karena ya kita sudah mulai memahami bahwa gereja kita harus berdiri pembawa damai. Ya. Saya lulus dari Fakultas Teologi Sarjana Muda tahun 72 dan Sarjana Teologi tahun 74. Jadi 6 tahun saya belajar di kampus karena sistemnya sistem apa namanya paket, belum sistem SKS. Dan pengalaman-pengalaman yang saya terima selama kuliah itu bisa menjadi bahan penting untuk menata STT HKBP selama saya ketua 2 periode. Jadi pengalaman itu sangat penting. Pada saat itu STT HKBP Fakultas Teologi adalah pusat studi biblika di Indonesia. Luar biasa sebenarnya. Para pendahulu kita membuat Fakultas Teologi menjadi pusat biblika, studi biblika di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Tapi saya tulis di sini satu-satunya di Sumut. Tahun 1980-an memang berdiri STT GMI di Bandar Baru, Abdi Sabda, dan kemudian Sunderman Pulau Nias. Tapi itu aja, nggak berkembang. Ya, artinya tidak tambah sekolah-sekolah teologi lagi. Hanya itu. Untuk mendukung pusat studi biblika di Fakultas Teologi, maka disajikan 4 SKS bahasa Ibrani dan 4 SKS bahasa Yunani. Diasuh oleh tenaga-tenaga pengajar dari luar negeri dan dalam negeri. Jadi biasa kalau tahun-tahun 70-an Pak Sagala dan saudara-saudara mahasiswa, kita membawa semacam kartu domino kemana-mana. Ya. Kita tulis di situ tulisan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya. Dan kita tanya, ya menghafal. Ya. Yang sekarang ini saya lihat tidak lagi ada mahasiswa yang membuat seperti itu, mungkin karena terlalu mudah dengan sistem SKS sekarang ini kan. Terlalu mudah dengan SKS. Kalau dulu tidak bisa. Kalau tidak lulus itu, Ibrani dan Yunani, maka dia harus get out. Ya. Harus keluar dari kampus. Selain itu juga kami studi bahasa Inggris yang diajar oleh Reverend Alfred Gramstead yang sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi awal-awalnya kita seperti mendengar burung beo ngomong. Tidak tahu apa-apa. Karena kita datang dari kampung-kampung. Jadi kita dengar burung beo dengan nyanyian-nyanyian yang indah, ya udahlah. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa. Dan itulah bekal yang sangat luar biasa bagi kita untuk melanjutkan studi kita di kemudian hari. Perlu saya beritahukan juga, informasikan, dari antara mahasiswa yang senior, dipilih juga menjadi asisten dosen untuk Ibrani, Yunani, dan bahasa Inggris. Yeah. Ini memang menjadi ciri khas kami pada waktu itu. Kalau boleh kita buat di STT Trinity ke depan ini, yang senior menjadi kita udah lakukan nama. Kita lakukan. Ya, ini sangat bagus sekali menjadi tutorial ya. Ya. Perguruan sangat serius memperlengkapi mahasiswa dan oleh sebab itu mahasiswa digojlok untuk bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau tidak, ya mereka tidak bisa apa-apa. Yeah. Memang di kemudian hari kita bertanya, ini Yunani, Ibrani ini gunanya apa? Tapi setelah kita menjadi pendeta, akhirnya kita tahu bahwa dengan mempergunakan Ibrani dan Yunani ini, kita bisa menafsir. Ya. Menafsir, mencari akar kata yang sebenarnya dari kata-kata Ibrani dan Yunani itu. Ya. Hampir tidak ada waktu bersantai bagi kami waktu itu. Ya. Karena untuk memperoleh sarjana muda teologi kita harus memperoleh 200 SKS. Itu tidak gampang. Wow. Dan untuk memperoleh gelar STH dia harus memperoleh 20 SKS lagi. Jadi dari antara yang lulus SMTH dipilih
beberapa orang untuk meneruskan ke sarjana teologi. Puji Tuhan termasuk salah satu yang beruntung saya ikut dalam program S1 tahun 73 sampai 74. Yang lain-lainnya disuruh ke jemaat karena nilainya pas-pasan. Jadi tidak otomatis Amang ya? Tidak otomatis menjadi masuk S1. Ya. Puji Tuhan bahwa tahun 1980 kami diberi kesempatan untuk mengikuti studi S2 di STT Jakarta dan selesai 1983 bidang agama-agama, fokus Islam. Dan saya harus bertarung melanglang buana untuk mendekati saudara-saudara kita Muslim di pesantren supaya bisa dapat bahan-bahan penting. Mohon maaf Amang, kalau bisa layarnya Amang didorong sedikit karena hanya nggak kelihatan. Ini baru kelihatan Amang. Sekarang baru kelihatan. Ya. Kalau Amang maju dan Haidan Sibalolong nih Amang. Oke. Ini jelas kok. Kemudian tahun 1990 saya diberi kesempatan untuk studi S3. Dengan catatan ada sandwich program di luar negeri sekitar 1 tahun, yaitu 6 bulan untuk studi bahasa Arab di Tunis dan 6 bulan untuk penelitian kepustakaan di Hamburg, Jerman. Semua ini kita lewati dan setelah melewati jalan yang berliku-liku karena harus meninggalkan keluarga di Jakarta, akhirnya disertasi saya di-approve oleh profesor saya, Profesor Dr. Alap Suman pada bulan Oktober 1995 dan kemudian rigorosum atau ujian disertasi pada tahun 1996. Inilah satu keluar biasaan yang saya pernah alami. Anak orang dari desa bisa menjadi doktor teologi dan mengalami rigorosum di STT Jakarta. Ini menjadi contoh ya kepada mahasiswa ya. Ya, puji Tuhan. Harus betul-betul bertarung. Waktu terus berputar dan periode kepemimpinan di HKBP terus berganti. Karena kalau saya tulis semua 3 jam tidak akan selesai. Ini semua Pak Sagala ini dari memori, nggak ada dari buku. Terima kasih, Mang. Dari memori saya. Ini dari memori saya. Melalui sendi godang rekonsiliasi Desember 1998, kemelut HKBP mulai mendapat titik terang. Terpilihlah Evorus Utauruk, sekjennya WTP, dan kami anggota Majelis Pusat di HKBP. Kenapa saya sebut Majelis Pusat? Karena ada kaitannya dengan penugasan dari HKBP untuk mempersatukan STT HKBP yang dua kelompok. Dalam rapat pimpinan Majelis Pusat awal tahun 1999, saya diminta untuk mengadakan pendekatan kepada 2 kelompok STT HKBP. Dan ini tidak mudah. Anak-anak muda ini kan penuh dengan emosi. Ya. Sasaran utama adalah mempersatukan 2 kelompok fungsionaris dan 2 kelompok mahasiswa yang selama ini berpisah jalan, yaitu yang di Sangnawalu dan di Tomuan. Tantangan ini sangat berat. Kita kadang-kadang dihina, dilempar, dan macam-macam yang lain. Kita sabar. Karena tujuan kita memperdamaikan mereka. Ya. Kita diejek dan nama kita juga diplesetkan, macam-macam yang lain. Anak-anak kita juga diejek. Tapi nggak apa-apalah. Karena Tuhan Yesus juga diejek oleh orang Yahudi. Sebagian mahasiswa tidak setuju penyatuan, baik dari seberang maupun dari sini. Pada umumnya mereka mempertahankan status quo. Tapi penugasan dari pimpinan HKBP, kedua STT ini harus bersama. Itu kalau calon-calon pendeta, karena calon pendeta itu menjadi contoh. Ya. Maka kita harus bekerja keras untuk menyatukan kedua kelompok
mahasiswa ini, walaupun sekali lagi kita dihina, kadang-kadang tidak tahan kita untuk mengalami ini. Kalau keluarga yang sudah kita ungsikan dulu karena tidak tahan. Ini bagi kita pelaksanaan ini bukan hanya penugasan dari pimpinan, tapi menurut saya waktu itu amanat dari Tuhan Yesus untuk membawa damai di tengah-tengah dunia yang sedang bertikai. Kita harus yakin seberat apapun tugas itu harus dilakukan. Landasan firman Allah pada akhirnya harus menjadi landasan kita, dan Pak Sagala, saya berhasil. Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes 14, aku akan memberikan kepada kamu Parakletos, roh penolong, roh penghibur untuk berbicara di hadapan orang-orang lain. Memang saya dimaki-maki sama mahasiswa dan juga termasuk dosen. Puji Tuhan, Oktober 1999 kami ditetapkan sebagai ketua STT HKBP. Dan fungsionaris lama akhirnya diberhentikan. Persoalan yang harus dihadapi adalah tentang penggabungan dua kelompok mahasiswa ini lagi. Karena mereka masih menyimpan riak-riak yang luar biasa. Ya. Sekalipun mereka bisa duduk bersama, tapi hatinya saling membenci. Itulah pengalaman kita di kampus. Jadi memang ini ciri khas gereja kita kan Pak Sagala. Kalau HKBP sudah berantem kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, semua kata-kata pamungkas keluar di gereja itu. Mereka tidak tahu bahwa itu gereja. Ini yang sekali saya kira perlu diteliti. Mengapa bisa seperti itu? Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, maka pada tahun 2001 keadaan di kampus menjadi kondusif. Jadi, tidak lama mahasiswa bisa bersatu dan bisa kuliah bersama. Dan pada tahun itu juga kami menerima mahasiswa baru. Karena selama 2 tahun kami tidak menerima mahasiswa. Mengagumkan bagi saya karena jumlah mahasiswa yang mendaftar itu sekitar 300 orang. Padahal baru konflik. Seolah-olah konflik itu tidak berpengaruh kepada anggota jemaat. Apa yang membuat mereka ingin menjadi pendeta? Nanti akan saya kirim tim kepada mereka untuk meneliti apa sebenarnya motivasi para pemuda ini untuk masuk ke sekolah teologi. Nah, berhubung HKBP pada keputusan Sinode Godang, dan memang menurut saya Pak Sagala, terus terang kadang-kadang ini terlalu egois kami ini HKBP ini. Yang menjadi calon pendeta di HKBP adalah lulusan STT HKBP, lulusan STT Jakarta, lulusan Salatiga, lulusan Jogja, dan lulusan Ujung Pandang. Yang lain-lain tidak diterima. Jadi menurut saya ini perlu dikritisi ke depan. Misalnya dengan sangat selektif menerima mahasiswa STT Trinity menjadi calon pendeta di HKBP. Kenapa tidak? Karena saya lihat mereka bukan karismatik. Ini perlu dipahami oleh gereja-gereja. Selain harus berhadapan dengan kelompok-kelompok baru dari luar, maka kami harus berhadapan dengan kelompok mahasiswa internal. Penyatuan mahasiswa dan juga dosen memunculkan beberapa tantangan yang luar biasa yang perlu disikapi. Tantangan pertama, jumlah kamar tidak tersedia untuk semua mahasiswa. Karena 2 kampus menjadi 1 kampus tentu jumlahnya besar. Kedua, khusus tentang mahasiswa lama, mereka menuntut supaya diluluskan aja karena mereka ikut berperang di lapangan. Padahal pengetahuan mereka tidak ada. Jadi saya katakan waktu itu,
Apa nanti yang kalian katakan kepada jemaat? Kecek baluanglah. Kecek baluanglah kalian katakan. Alias asal bunyi, tidak bermutu. Wah, itu saya pun didemo dengan itu, kata-kata itu. Tapi saya tidak bergeming. Saya katakan memang harus. Pada waktu itu kita merencanakan laboratorium khotbah. Karena dengan cara itu kita bisa menilai khotbah-khotbah mahasiswa-mahasiswa. Dan apa yang mereka berikan. Dan apa yang kurang kira-kira. Tapi sayangnya ide saya ini tidak diterima oleh pimpinan HKBP. Hingga sekarang ini. Ya. Nggak tahu kenapa. Ada laboratorium khotbah. Jadi tidak hanyalah laboratorium bahasa Inggris dan sebagainya itu. Ya. Kemudian seiring dengan jumlah mahasiswa, beban dosen pun sangat berat. Coba Bapak bayangkan kalau dosen harus mengampu mata kuliah 18 sampai 20 SKS. Apa yang dia siapkan? Saya tidak tahu. Maka bisa kita bayangkan apa yang diisi oleh dosen itu kepada mahasiswa. Sulit untuk menambah jumlah dosen. Sebab sekalipun banyak pendeta HKBP yang memperoleh gelar S3 dan S2, tetapi mereka lebih nyaman di jemaat. Gak tahu kenapa, mungkin lebih banyak uangnya ya. Misalnya, terus terang aja, off the record ya. Yeah. Pendeta Dr. Bonar Nafitupulu tidak pernah 1 jam pun mengajar di STT HKBP. Padahal doktor teologi di bidang perjanjian baru. Dan banyak yang lain. Mereka lebih suka berjemaat karena di jemaat itu banyak hal-hal tertentu. Tapi kita tidak mundur. Prinsip kita bahwa menjadi dosen itu adalah juga berkat Tuhan. Kemudian kelima, syarat-syarat untuk penerimaan mahasiswa pada waktu itu sedikit agak longgar. Kenapa? Karena 2 kubu ini masing-masing menawarkan anggotanya untuk diterima mahasiswa. Dan terpaksa ini harus kita sikapi. Jadi agak longgar juga. Maka untuk memperlengkapi mereka, ini membutuhkan pikiran yang sangat luar biasa. Kita mengundang dosen-dosen dari luar negeri, dari Amerika dan dari Australia untuk membenahi bahasa Inggris mereka selama 2-3 bulan yang kita sebut dengan persiapan studi teologi. Inilah yang bisa kita buat, nggak ada yang lain. Karena terlalu berat kalau kita mengundang mereka menjadi dosen full-timer di kampus. Kemudian ketujuh, selama bertahun-tahun banyak tenaga pengajar tidak pernah menerima pembinaan di bidang masing-masing. Jadi apa yang mereka ajarkan itu aja, tidak ada upgrading. Maka ketika kita ketua, kita usahakanlah supaya ada 1 persatu dosen itu diutus untuk menerima upgrading di beberapa tempat yang pada umumnya diselenggarakan oleh Balitbang PGI. Para dosen juga diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan yang bagi saya ini sangat penting, applied approach yang diselenggarakan oleh Dikti dan Departemen Agama. Jadi ini di sini di drill para dosen bagaimana mempersiapkan mata kuliah, bagaimana mempersiapkan SAP dan sebagainya itu. Karena begini, umumnya dosen-dosen di kampus ini tidak pernah mendapat pembinaan dulu. Begitu dia lulus MTH, melapor dia ke kantor pusat, datang kantor pusat, dibuat SK-nya menjadi dosen STT. Apakah itu, mereka tidak tahu apakah itu SKS, apa itu SAP, apakah itu kurikulum dan sebagainya itu, mereka tidak tahu sama sekali. Ini yang sebenarnya salah satu hal yang perlu dibenahi oleh HKBP. Kesembilan, mengundang para pakar untuk ceramah. Saya masih sangat terkesan dengan Dr. Tabbo Bolon, seorang ahli pendidikan
yang memberikan ceramah kuliah yang bermutu. Kita juga mengundang para pakar dari Jerman, dari Amerika Serikat untuk memberikan ceramah. Juga kita mengundang waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Jimlia Sidik, supaya mahasiswa tahu tentang hukum. Baik Pak, maaf bentar Bapak Pendeta, 5 menit lagi ya Pak? Ya? 5 menit lagi ya Pak? Waktunya. Apa? Nanti yang lain 5 menit lagi ya Pak menyampaikan bahannya. Nanti yang lain dibahas di diskusi. Apa? Singkat? Ya, 5 menit lagi. Ya, ini udah singkat ini. Hanya tinggal beberapa lagi ya. Terima kasih Amang. Nanti kita bisa diskusi lagi, lanjutkan. Gak apa-apa Bang. Lanjut Amang. Ini ada beberapa lagi. Ya silakan, silakan. Silakan lanjut Amang. Kedengaran nggak? Saya pernah membentuk tim dari dosen untuk menelusuri minat mahasiswa menjadi pendeta. Ya. Dari penelusuran mereka, banyak yang menjawab bahwa pendeta itu menjadi profesi. Yang saya tahu, pendeta harus profesional, tapi bukan profesi. Jadi artinya mereka mengatakan pendeta itu profesi sekarang. Barangkali itulah yang ditiru oleh teman-teman kita dari STT lainnya. Ini saya kira sangat penting karena ini usul kami. Kalau masih berkenan soal waktu. Silakan, silakan. Kita menerima Silakan lanjut. Halo? Silakan lanjut. Ya, ada 2 hal lagi nih. Hari itu kita mengambil kesimpulan dari percakapan tim. Kita menerima sebanyak-banyaknya mahasiswa untuk belajar di kampus. Tetapi yang akan menjadi pendeta akan dipilih dari orang-orang yang punya moral yang baik, yang punya kualitas iman yang baik, yang punya kualitas intelektual yang baik, sekitar 30 orang. Kemudian mereka dididik selama 5 tahun. Yang lain-lainnya boleh sarjana teologi, tidak menjadi pendeta, tapi mereka boleh melamar pekerjaan di tempat di mana mereka tinggal. Kemudian yang kedua, kita juga membuat usul mereka belajar sama-sama selama 5 tahun dan memperoleh gelar S1, tapi yang akan menjadi pendeta kita khususkan untuk belajar lagi 2 tahun dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu terapan kependetaan. Ini yang kita usulkan, maka kita mengundang orang tua dari para mahasiswa untuk mendiskusikan ini di kampus. Sayangnya orang tua itu tidak setuju, tidak ada satu pun yang setuju. Bahkan kami disebut mengada-ada. Buat apa kami menyekolahkan anak kami ke sini kalau bukan untuk pendeta? Aduh. Dan ironisnya, pimpinan HKBP pun menolak ide kami. Ya sudahlah, memang itulah mungkin yang bisa kami perbuat. Mudah-mudahan apa yang kami sumbangkan untuk HKBP selama beberapa tahun sebelumnya itu bisa berbuah di kemudian hari. Sekarang menjadi masalah karena HKBP sudah memiliki pendeta 2.000 orang. Puji Tuhan. Sampai sekarang ini 2.000 orang. Puji Tuhan. Dan tanggungan dana pensiun dari para pendeta adalah 150 miliar. Bagaimana bisa memenuhi itu? Ya. Itulah akibat dari yang tadi itu. Kita proyeksi itu pada waktu itu. Ke depan 10 tahun atau 20 tahun mendatang kita akan kesulitan dalam berbagai hal. Ya. Tapi para pendeta tidak mau. Ya udahlah, tergantung mereka lah. Kita sudah tua dan sekarang kita sudah sudah
dengan tenang nanti menutup mata karena kita sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk gereja. Demikianlah kira-kira presentasi saya, Pak Sagala. Saya mengutip 1 Timotius 1 ayat 12 sebagai nats pegangan saya. Saya dipercaya oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu. Demikian, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Amang. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber kedua. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Ya, saya akan mulai dari ayat ini. Ya, kelihatan nggak? Apa kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Quo Vadis, STT. 20 menit ya? Iya, Pak, 20 menit. Ya, saya mulai dari Matius 4:19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, itulah awal dari Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Ibarat kata tadi, kalau Bapak Pendeta Sirait tadi mengatakan, beliau S1 6 tahun. Nah, ini dipanggil dulu. Lalu Matius 28 berarti di akhir, ya, sekitar kurang lebih 3 tahun sejak Matius 24. Berarti 24 pasal kemudian dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini yang menarik ini ya. Matius secara jujur mengatakan ada kelompok yang menyembah Yesus dan ada kelompok yang ragu-ragu. Nah, ini dia nih. Nah, padahal amanat agung diberikan kepada siapa? Kepada mereka. Kelompok yang menyembah dan kelompok yang ragu-ragu. Tidak dijelaskan kenapa ragu-ragu. Mungkin apa benar ini Yesus yang bangkit itu, begitu kali ya. Karena belum pernah terjadi kan begitu. Jadi ada dua kelompok ya. Kelompok yang menyembah, ya. Saya pisahkan ya supaya gampang. Saya bikin seperti sentence flow. Tetapi juga ada kelompok yang ragu-ragu. Nah, kedua kelompok ini, kemudian di ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, inilah Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia mengutus, dia mengintroduksi diri bahwa dialah penguasa sorga dan bumi. Dan dari situ, karena itu. Nah, karena apa? Karena dia adalah penguasa sorga dan bumi. Karena itu, pergilah. Nah, sebenarnya kita tahu dalam bahasa Yunani ini adalah participle. Jadi sementara kamu pergi kemana saja, maka satu-satunya perintah di sini adalah muridkan. Ya. Matheteusate. Jadi hanya ada satu perintah di dalam amanat agung ini. Jadi sementara kau pergi kemana saja, muridkanlah semua bangsa bagiku. Begitu ya. Jadi perintah pemuritan. Kalau Markus nanti perintah pemberitaan Injil. Muridkan, lalu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu ada janji, dan lihatlah, dalam bahasa Yunani, lihatlah, ideo, ya, lihatlah, saksikanlah, jadi buktikanlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang kita lihat di sini, dari Matius 4 ke Matius 28, itu dari pemanggilan, mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan. Ini ada proses. Akan kujadikan. Ini berapa lama ini? 3 tahun. Langsung oleh, kalau boleh sebut, profesor terbaik. Ya, yaitu Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri. Jadi luar biasa. 3 tahun. Ya, profesor terbaik. Dosen tunggal. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta Sirait, Dr. Jamini Sirait, 18 SKS udah nggak bisa. Maka ini profesor dalam tanda kutip ya, Tuhan ya, Tuhan sebenarnya pencipta profesor ya. Tapi dalam konteks dosen kita sebut aja profesor, tanda kutip. Profesor terbaik. Begitu dia ya. 3 tahun penuh. Tidak ada di karbit. Kalau dipikir-pikir, kenapa perlu 3 tahun? Kenapa nggak langsung dikirim aja, mengutus pergi? Yang penting kan Roh Kudus sudah beserta mereka. Sekali lagi. Kenapa perlu 3 tahun? Diajar. Itu sebabnya baru Matius 28, ayat yang ke-19 ini, mereka diutus. Baru di sini mereka diutus. Dan ini memerlukan waktu kira-kira 3 tahun penuh. Dan itu bukan 1 SKS, 2 SKS. Mulai dari bangun pagi sampai malam. Itulah dia. Lalu Kisah Rasul 1, ini sebelum Yesus naik ke surga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, kenapa dilarang? Kan mereka sudah 3 tahun dididik. Pemahaman teologi dahsyat, tidak mungkin salah. Karena mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga menyaksikan. Di sini membuktikan pengetahuan teologi S1, S2, S3, atau berapapun S3-nya tidak cukup. Dilarang pergi. Tidak boleh S1, S2, S3, atau berapapun S3-nya mengajar tanpa penyertaan Roh Kudus. Inilah kita di sini. Dilarang. Janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, ya, apa didengarnya? Itu adalah Roh Kudus itu. Ya, janji Roh Kudus yang ditaati pada Kisah Rasul pasal 2. Ya. Kisah Rasul pasal 2 itu ditaati. Puji Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi dapat mengadakan webinar malam ini. Terus selamat malam kepada Bapak Ibu yang di Zoom, juga yang di live streaming. Dan juga sangat bersyukur untuk orang tua kita, ya Opung, Pendeta Jamilin Sirait, Dr. Jamilin Sirait, ya mantan Ketua STHKBP 2 periode. Dan itu di masa sulit. Dan beliau tadi menjelaskan pengalamannya yang sangat jelas menyatakan bahwa yang namanya pendidikan STT itu tidak sembarangan. Sekali lagi, yang namanya pendidikan STT tidak boleh sembarangan. Bahkan untuk masuk ke S1 tadi kita dengar tidak otomatis. Dari SMTH, Sarjana Muda Teologi, perlu diseleksi lagi yang memang kemampuan nalarnya cukup. Jangan bicara soal Roh Kudusnya ada. Yang penting di sini semua boleh berkata Roh Kudus ada. Hati-hati belajar teologi. Pokoknya Roh Kudus. Makanya saya kecewa beberapa waktu yang lalu. Seorang yang mengaku dokter berkata, saya nggak perlu bapak-bapak gereja. Saya nggak perlu buku-buku teologi. Yang penting Roh Kudus dan Alkitab. Tapi saya berkata, pemalas kamu. Bodoh kamu. Saya berkata begitu. Dan memang itu benar. Ya. Nah, kita bersyukur mendengar tadi betapa ketatnya pendidikan itu. Kita tadi melihat
Yunani sampai 4 SKS. Ibrani 4 SKS. Gagal nggak bisa. Puji Tuhan Amang Jamil Sirait. Kalau di STT Trinity juga 4. Yunani 4 SKS Ibrani. Dan yang Yunaninya, Yunani 1 dan 2 menonjol, dibolehkan masuk ke Yunani 3. Ibu Marito, Pendeta Marito. Berapa nilai minimal bisa masuk Yunani 3? B+, Pak. B+ ya? Minimal. Minimal ya. Kalau B dan B- nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ya, berarti nggak semua. Nah, memang begitu ya. Jadi waktu saya di Trinity juga, waktu masuk ke Advanced Greek, itu juga nilainya harus diseleksi. Jadi kalau saya nggak salah, saya mengikuti Advanced Greek itu, kami cuma 3 orang apa? Ya, cuma 3 orang apa 4 orang, sedikit. Nah ini kita coba tradisi ini di Trinity di Singapura. Dari Singapura ke Trinity di Parapat. Makanya namanya sama karena kita mau meniru tradisi yang baik di sana. Termasuk desain chapel yang ada di atas di Trinity College. Begitu juga nanti di STT Trinity. Pak Jamilin Sirait mungkin sudah melihat. Kita sedang membangun bangunan di sebelah. Nanti tingkat paling atas itu adalah kapel. Maka itu artinya apa? Semua ilmu, semua pelajaran dari perpustakaan, dari dosen-dosen, berpuncak kepada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan perkataan lain, jangan hanya belajar. Jangan hanya menekuni perpustakaan. Jangan hanya diajar oleh dokter-dokter. Tapi bawalah itu kepada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Di pihak lain, jangan sampai memuji dan menyembah Tuhan tanpa pengenalan yang benar. Tanpa pengajaran yang benar. Nanti yang terjadi adalah apa? Penyembahanmu seperti penyembahan perempuan Samaria itu. Yang Yohanes 4. Dia bangga berkata kepada Tuhan Yesus, nenek moyang kami beribadah di atas gunung. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia ngomong itu kepada Tuhan Yesus, suaminya sudah 5. Dan yang ada sekarang bukan suaminya. Apa yang kita lihat di sini? Sambil beribadah, sambil tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu kehendak Tuhan, tidak tahu pengajaran, makanya moralitasnya busuk seperti itu. Ini tidak boleh terjadi dalam ibadah yang benar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa tujuan acara malam ini? Tujuannya adalah kembali. Sebagaimana dinyatakan oleh Pendeta Jamil Sirait tadi. Supaya kita bersama-sama menjaga, memelihara, meningkatkan mutu sekolah tinggi di Jakarta dan Indonesia. Kalau menurut mantan Dirjen Bimas yang lalu, Ibu Dita, itu STT di Indonesia sudah sekitar 300-an. Tetapi itu tidak sedikit hanya nama. Nggak ada kampus. Dari mana kita tahu? Karena pernah dulu ada alumni yang tergerak menyumbangkan buku saya ini. Ini. Tadi ada alumni yang ingin menyumbangkan buku saya ini, apa Kemuliaan Yesus Kristologi, kepada semua STT supaya dibaca di perpustakaan. Lalu dari mana tahu alamat? Diambillah dari daftar Dirjen Bimas Protestan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sangat sedih kita melihat kenyataan. Ada sekitar 20-an kembali. Karena apa? Alamat tidak dikenal. Wow. Sedih banget. STT, tapi tidak dikenal alamatnya. Di mana masalahnya? Apakah masalahnya di Dirjen Bimas? Ataukah masalahnya di STT? Di mana?
Nah, jadi sekali lagi saudara sekalian, tujuan acara ini adalah supaya kita seperti dikatakan Pendeta Jamilin tadi, menjaga mutu standar pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jamilin tadi yang mengatakan sekiranya lulusan STT Trinity boleh juga diseleksi dan masuk untuk melayani di HKBP. Terima kasih Amang. Kiranya Amang sehat-sehat. Tapi saya terus terang, saya sudah mengatakan kepada mahasiswa kita Amang, jangan pernah takut melayani. Karena apa? Matius 9 menjadi moto STT Trinity. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Sekali lagi. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Dan terbukti Amang, semua lulusan STT Trinity sampai sekarang tidak ada yang nganggur. Benar, Pendeta Marito? Benar, Pak. Benar, Pak Salomo, Sarjana Teologinya? Benar, Pak. Boleh sebut beberapa contoh di mana aja mereka melayani pulaunya aja? Ya, beberapa Pulau Nias, Samosir, Papua, seperti itu. Jambi. Ya, Jambi. Ya itu dia, puji Tuhan. Jadi saya mengatakan, jangan pernah takut. Bahkan saya bilang Amang Pendeta Jamilin Sirait, sekarang ini ketua-ketua sinode bilang sama saya, tolong Amang, tolong Pak Sagala, kalau bisa lulusannya dikirim membantu kami. Jadi kalau Bapak tahu Pak, saya kan ditahbiskan oleh Gereja Kristen Setia Indonesia. Nah Bapak, ketua sinodenya, beliau udah mengatakan, Pak Sagala, kita sangat memerlukan lulusan STT Trinity. Karena apa? Kita bukan saja membuka di Kalimantan, kita juga sudah membuka di Malaysia. Nah, diperlukan orang-orang yang mampu, yang juga berbahasa Inggris. Jadi terima kasih atas kepedulian Amang. Kalau saya sedihnya sebenarnya Amang, bukannya kami tidak diterima, tapi di banyak desa di Pulau Samosir Amang, tidak ada pendeta yang melayani. Ketika lulusan kami kirim untuk membantu. Lebih bagus tidak ada pendeta daripada lulusan. Puji Tuhan. Itu tidak terjadi kepada semua gereja HKBP. Cukup banyak gereja yang membuka diri. Nah jadi memang kalau menurut saya, I take it positively. Positifnya itu Amang, gereja HKBP tidak mau kecolongan. Sekali lagi, gereja HKBP tidak mau kecolongan. Ingat itu Pendeta Marito, ingat itu Salomo Sihombing. Kalau HKBP ketat begitu, kalau saya dengar tadi yang boleh, STT Jakarta, HKBP, Duta Wacana, Sata Wacana, memang dari segi kualitas pendidikan, mereka itu adalah yang menonjol dari ratusan STT. Saya pun mengaku itu. Dan saya harus mengatakan, kita pun di STT Trinity hanya menerima, termasuk dari STT itu yang spiritualitasnya bagus dan moralnya terbukti. Jadi nggak cukup cuman S2, S3 dari STT yang disebut. Makanya jelas saya katakan Amang Jamilin kepada mantan ketua STT HKBP yang sekarang Sekum, teman saya dari Trinity yaitu Dr. Victor Tinambunan, tolong yang dikirim membantu kita, yang teologianya bagus, spiritualnya bagus, dan moralitasnya bagus. Tidak boleh hanya salah satu. Nah, jadi saya melihat tadi itu adalah seleksi yang ketat. Jangan sampai sembarangan pelayan. Mungkin S1 hidupnya nggak benar. Jadi tujuannya adalah sekali lagi menjaga mutu. Jadi bukan tujuan acara kita ini untuk sebaliknya.
Mohon maaf jika ada nama dan institusi yang terpaksa kita sebut karena nanti didiskusi. Ya, harapan kami sekiranya dengan webinar malam ini kita semua terlibat membangun STT yang merupakan pabrik hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, STT itu adalah pabrik hamba Tuhan. Nah sebenarnya kalau orang memusuhi STT itu aneh. Karena apa? Dalam kenyataannya untuk mendirikan satu STT itu berapa dananya itu? STT Trinity udah berapa miliar kita habiskan. Mungkin untuk pembangunan kampus saja minimal 10 miliar. Bagaimana perpustakaan? Bagaimana sarana lainnya? Kalau satu STT aja 10 miliar. Kalau 100 STT berarti udah 1 triliun. Nah buat apa menghabiskan 1 triliun kalau tidak ada gunanya? Maka STT itu menghasilkan S1, S2, S3. Nah apa bedanya gelar itu? Karena menurut saya di balik gelar ada isi. Nanti akan kita diskusi. Nah cuman yang terjadi adalah saya mengamati dengan jelas sekarang ini. Sebagaimana saya singgung di dalam channel saya. Tidak sedikit S3. Tetapi kemampuannya mungkin S1 pun tidak ada. Kok berani STT mewisuda yang kemampuannya tidak ada. Diberikan S3. Apa yang terjadi? Apakah berbohong? Apakah jual beli gelar? Terlalu banyak faktor. Itulah yang perlu kita diskusikan. Kiranya malam ini dengan kita membahas STT, maka gelar tidak sekedar SIM seperti SIM tembak yang akibatnya nanti orang masuk ke jalan tol, nabrak, tabrakan, korban. Kalau hanya korban dirinya masih maklum. Tapi kalau korban adalah orang lain yang ditabrak orang lain, nah ini yang menjadi masalah. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam diskusi malam ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator.